Lu tempat lu nanti om. Ini kan Kalimantan anak ya. Itu kayak beda Udah, ayo. Agus, kalau ngeliat tokonya mau 100% pengen. Bisa Agus. Kalau kiri. Kenapa? Kan biasa juga. Sama dia juga identik banget. Yoyo kan pertama identik. Oh, sana juga. Jejaknya sama. Oh. Siap. Pasti warangan Miro di Papua. Oh. Praja Dibuang di Papua. Udah jadi kan. Tadi tahu lebar dulu. Gue dibaca doang tapi nggak dibalas. Nih dibaca doang nih nggak dibalas. Sidang promosi program dokter untuk Saudara Wiro Kartiko Satyawardana. Dengan ini saya buka. Saudara promovendus dipersilakan memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang promosi program doktor yang ke-137 tahun 2025 diketuai oleh Profesor Dr. Hewan Umi Cahyaningsih MS dengan beranggotakan Profesor Dr. Hewan Safika MKes. Bertindak sebagai anggota Komisi Promosi di luar pembimbingan adalah Profesor Dr. Hewan Kisa Tiuria MSI BSI dan Dr. Hewan Heri Yulianto MB. Sidang selanjutnya saya serahkan kepada Profesor Dr. Hewan Umi Cahyaningsih MS sebagai Ketua Komisi Pembimbing sekaligus Ketua Komisi Promosi. Wiro Kartiko Satyawardana dilahirkan di Cirebon 24 Juli 1983, lulus sarjana program studi sarjana program Hewan UGM tahun 2006. Kemudian pada tahun 2017 mulai gelar magister program studi parasitologi dan IPB. Promovius adalah Dr. Hewan Karantina. Pada saat ini Saudara Wiro Kartiko Satyawardana di hadapan Komisi Promosi dan Hadirin akan menunjukkan kebaruan dari unggulan disertasi yang berjudul Prevalensi dan Pengembangan Diagnostik Molekuler Penyakit Parasitik pada impor dan lokal di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pada kesempatan pertama saya mempersilakan kepada Saudara Wiro Kartiko Satyawardana untuk menjelaskan hasil penelitiannya dalam waktu maksimal 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang Bapak Wakil Dekan Dr. Hewan Aulia Agustika MSI. Yang saya hormati Ketua Program Studi Bapak Dr. Hewan Khairul Basri MMP. Kemudian yang saya hormati Komisi Pembimbing yang diketuai oleh Ibu Profesor Dr. Hewan Umi Cahyaningsih MS PhD yang beranggotakan Bapak Profesor Dr. Hewan
Fajar Satria MSc PhD, Ibu Profesor Dr. Hewan Safika MKes, dan Bapak Dr. Hewan Arifin Budiman Nugraha MSc PhD. Juga saya hormati penguji luar komisi Ibu Profesor Dr. Hewan Risat Yure MS PhD dan Bapak Dr. Hewan Heri Yulianto MP serta seluruh tamu undangan. Perkenankan saya mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Prevalensi dan Pengembangan Diagnostik Molekuler Penyakit Parasitik pada Anjing Impor dan Lokal di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Risiko tersebarnya hama penyakit hewan karantina. Data impor anjing 6 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 meskipun kemudian menurun hingga tahun 2024. Anjing yang diimpor dari negara lain ke dalam wilayah Indonesia dapat berisiko membawa penyakit parasitik yang berpotensi menularkan ke anjing lokal bahkan menular kepada manusia. Permasalahan populasi anjing liar seringkali kurang mendapat perhatian yang memadai. Sementara kebijakan yang ditujukan untuk pengendaliannya cenderung bersifat tidak komprehensif atau tidak diimplementasikan secara optimal, khususnya di negara-negara berkembang. Pemeriksaan kelas darah merupakan gold standar dan murah, namun memiliki sensitivitas yang rendah. Sedangkan PCR memiliki sensitivitas dan spesifikitas yang tinggi, namun mahal. Sementara banyak jenis-jenis penyakit parasit dan rickettsia di darah anjing. Idenya, bagaimana dalam satu kali uji PCR bisa mendeteksi beberapa penyakit. Multiplex PCR diharapkan menjadi solusi permasalahan tersebut. Dari pendahuluan tadi maka timbul pertanyaan, rumusan masalahnya adalah apakah anjing yang diimpor masuk wilayah Indonesia berpotensi membawa penyakit endoparasit dan rickettsia? Kemudian bagaimana pengembangan metode PCR multiplex untuk deteksi simultan parasit dan rickettsia pada sampel darah anjing? Serta apakah metode PCR multiplex yang dikembangkan memiliki tingkat sensitivitas dan spesifitas yang memadai untuk mendeteksi parasit dan rickettsia pada anjing impor yang masuk ke wilayah Indonesia? Dan prevalensi parasit pada anjing impor yang masuk melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan melakukan deteksi simultan parasit dan rickettsia pada darah anjing menggunakan multiplex PCR. Manfaat penelitian ini adalah pertama menyediakan informasi kepada pemerintah dan peneliti lain terkait identifikasi morfologi dan molekuler serta prevalensi parasit dan rickettsia pada darah anjing di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian menyediakan informasi kepada Badan Karantina Indonesia terkait identifikasi dan prevalensi parasit pada anjing impor. Selanjutnya menemukan metode deteksi simultan parasit dan rickettsia pada darah anjing menggunakan multiplex PCR yang dapat diterapkan oleh Badan Karantina Indonesia, praktisi maupun balai penelitian dan kementerian lainnya. Terakhir manfaatnya adalah mendorong pihak yang berkepentingan untuk melakukan deteksi dini penyakit parasit berbasis molekuler. Novelty dari penelitian saya adalah data spesies parasit dan rickettsia pada darah anjing liar di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian Khazanah data rantai nukleotit parasit dan rickettsia pada darah anjing di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada Genbank. Kemudian data terbaru spesies parasit pada anjing impor yang masuk melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan terakhir adalah metode PCR multiplex dapat digunakan mendeteksi secara simultan pada spesies Babesia canis bugeli, Hepatozoo canis, dan Anaplasma platis pada darah anjing. Hipotesisnya adalah anjing liar di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terinfeksi parasit dan rickettsia pada darah. Kemudian anjing yang diimpor masuk ke wilayah Indonesia membawa penyakit parasit dan rickettsia dari luar negeri. Dan terakhir metode PCR multiplex dapat dilakukan untuk mendeteksi secara simultan penyakit endoparasit dan rickettsia pada darah anjing. Tempat penelitian terpusat pada 3 lokasi. Waktu penelitian antara tahun 2021 hingga 2023. Penelitian ini telah memenuhi ethical clearance dari SKHBPP dengan nomor surat 055-KEH-SKE-FII-2022. Di penelitian ini terbagi menjadi 3 tahap, ya, di mana tahap pertama itu adalah memperoleh spesimen penyakit parasit dari anjing liar di wilayah Jakarta. Tahap kedua adalah membuktikan bahwa anjing yang masuk atau diimpor dari luar negeri masih berpotensi membawa penyakit parasit. Dan tahap ketiga adalah melakukan pengembangan multiplex PCR, kemudian dilakukan juga evaluasi hingga level performa diagnostiknya.
pada tahap pertama, dari hasil pemeriksaan morfologi diperoleh 2 jenis parasit pada darah anjing liar, yaitu Babesia sebesar 6% dengan tingkat parasitemia antara 0,3 sampai 0,6%. Yang artinya terdapat 6 parasit dari neutrofil yang bersirkulasi. Kemudian berdasarkan hasil pengukuran, Babesia memiliki ukuran 3,96 mikrometer yang dijadikan sebagai Babesia canis berdasarkan LAHA et al. 2015. Sedangkan ukuran hepatozon sebesar 11,32 mikrometer dijadikan dan ditemukan dalam sitoplasma neutrofil sebagaimana terangkan oleh Dikti tahun 2023. Pada pemeriksaan PCR dilakukan sequencing, diperoleh 10 sampel positif Babesia canis fugili yang tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Kemudian 3 sampel positif hepatozon canis yang tersebar di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, 2 sampel positif anaplasma platis yang tersebar di Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu, 3 sampel positif Babesia canis fugili dan anaplasma platis yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, serta 1 sampel positif Babesia canis fugili dan Ehrlichia canis yang berasal dari Jakarta Barat dengan nilai prevalensi parasit udara dan terkisih pada anjing liar di wilayah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebesar 3%. Dari prevalensi parasit udara rickettsia pada anjing liar tersebut dianalisis terhadap 3 kategori, yaitu asalnya, jenis kelamin, dan umur. Di mana dari 3 kategori itu yang memperoleh nilai P di bawah 0,05 adalah jenis kelamin, di mana jenis kelamin jantan berpotensi hampir 4 kali dibanding jenis kelamin betina, memberi pengaruh. Sedangkan untuk umur dan asal dianggap tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kejadian penyakit. Pada konstruksi morfilogenetik yang digunakan untuk menguji hubungan evolusi antar strain menggunakan urutan strain komparatif yang berasal dari database NCBI, hubungan tersebut disajikan dalam pohon Nigbor joining, di mana isolat Babesia canis fugili asal Jakarta Pusat dengan kode sampel A5, A13, dan A9 itu, dan isolat Babesia canis fugili asal Taiwan itu berada pada klaster yang sama dan mempunyai jarak berpasang yang sangat dekat. Demikian juga dengan isolat Babesia canis fugili dari Jakarta Pusat A8, Jakarta Barat kode sampelnya 3, 6, dan 8, Jakarta Selatan kode sampel A16 dan A7 blok B, Jakarta Timur kode sampel A6 blok B, dan Jakarta Utara A18 menunjukkan klaster yang sama dan memiliki jarak berpasang yang sangat dekat. Dalam hal ini, isolat Jakarta dan strain Babesia canis fugili dari Taiwan mempunyai nenek moyang yang sama dan mewarisi ciri-ciri dan dari garis keturunan nenek moyang tersebut. Kemudian untuk pohon filogenetik hepatozon canis ini menunjukkan isolat asal Jakarta Selatan kode A21 dan A19 dan Jakarta Timur kode A3 mempunyai klaster yang sama dengan isolat hepatozon canis asal Uruguay, India, Taiwan, Thailand, Israel, dan Spanyol, di mana seluruh isolat tersebut mempunyai jarak berpasang yang sangat dekat. Ini menunjukkan isolat Jakarta menunjukkan kekerabatan yang erat dengan strain hepatozon canis dari berbagai lokasi geografis. Untuk pohon filogenetik ini menunjukkan isolat anaplasma platis asal Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu berada dalam satu klaster yang sama. Kemudian pohon filogenetik menunjukkan isolat Ehrlichia canis asal Jakarta Barat dengan kode 12 berkerabat dekat dengan isolat Ehrlichia canis asal Italia dan Mesir. Untuk yang chapter kedua, dari 100 sampel darah anjing impor yang masuk melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta diuji PCR menunjukkan hasil 2 sampel positif anaplasma yang berasal dari Rusia dan juga Uni Emirat Arab dengan nilai prevalensi sebesar 2%. Setelah sequencing dilakukan berdasarkan NCBI dan diperoleh kesesuaian tertinggi urutan DNA antara sampel dari Rusia dengan anaplasma phagocytophilum dari Uganda sebesar 96,1% dan sampel dari Uni Emirat Arab dengan anaplasma platis dari Kuba sebesar 94,62%. Dari konstruksi pohon filogenetik menunjukkan bahwa isolat yang dari anjing impor termasuk dalam kelompok anaplasma
Kali ini menunjukkan bahwa isolat sampel merupakan bagian kelompok monofiletik dari strain anaplasma lainnya, termasuk isolat dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Prevalensi parasit saluran pencernaan pada anjing impor adalah sebesar 6%, di mana anjing impor yang menderita isosporiasis menunjukkan nilai OPG rendah, yaitu antara 50 hingga 2000 OPG. Bull et al. Mengkategorikan tingkat keparaan infeksi isospora menjadi 3 tingkat berdasarkan nilai OPG, itu rendah 600 sampai 6000, sedang 10.000 dan tinggi 20.000. Anjing Doberman yang terinfeksi Toxacia leonina pada penelitian ini menunjukkan nilai OPG sedang berdasarkan pengkategorian Morel 2022, yaitu sebesar 200 ppg per gram. Hasil pengukuran panjang dari parosit dan telur cacing diperoleh 2 spesies isospora, yaitu Isospora canis dan Isospora aviensis, serta 1 spesies nematoda, yaitu Toxacia leonina. Oosit dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 kategori, di mana yang besar sebesar 35 mikrometer dikali 28 mikrometer dengan indeks 1,25 yang berarti oval sebanyak 1 sampel. Kemudian ukuran oosit Isospora canis adalah 38 kali 30 mikrometer dengan kisaran 34 sampai 42 mikrometer kali 20 sampai 33 mikrometer. Kategori kedua berukuran kecil, yaitu 22 mikrometer kali 18 mikrometer dengan indeks 1,19 yang berarti oval, sebanyak 4 sampel. Menurut Duszinski, ukuran oosit Isospora aviensis antara 24 mikrometer dikali 21 mikrometer. Untuk ukuran telur cacing pada penelitian ini adalah 85 mikrometer dikali 69 mikrometer dengan indeks 1,24 sebanyak 1 sampel. Untuk chapter ketiga adalah melakukan deteksi simultan parasit dan deteksi pada darah anjing dengan multiplex PCR. Hasil optimasi suhu annealing uji multiplex PCR dengan menggunakan 2 pasang primer terhadap Babesia canis pugili dan Anaplasma pratis menunjukkan suhu annealing 52,3 derajat Celcius merupakan suhu terbaik yang mampu menghasilkan pita Babesia canis pugili dan Anaplasma pratis terlihat dengan sangat jelas. Sedangkan hasil optimasi suhu annealing dengan menggunakan 3 pasang primer terhadap Babesia canis pugili, Hepatosoma canis dan Anaplasma pratis menunjukkan suhu annealing 58,1 derajat Celcius, merupakan suhu terbaik yang mampu menghasilkan pita Babesia canis pugili, Hepatosoma canis dan Anaplasma pratis terlihat dengan sangat jelas. Secara umum, duplex PCR memiliki performa diagnostik yang baik dengan sensitivitas yang cukup tinggi, yaitu 89%, dan spesifitas yang juga cukup tinggi, 87%. Hasil positif dari uji ini masih cukup dapat dipercaya sebagaimana ditunjukkan oleh nilai PPV sebesar 80,95%. Meskipun nilai PPV sebesar 93,1% menunjukkan adanya kemungkinan negatif palsu sebanyak 6,9%. Dapat dianggap andal dan hampir dapat saling menggantikan. Berdasarkan hasil performa diagnostik di atas, uji triplex PCR ini menghasilkan hasil yang kurang memuaskan, di mana beberapa hasil perhitungan statistiknya tidak sebaik duplex PCR. Uji duplex PCR memberikan hasil yang lebih baik sehingga langkah penelitian selanjutnya difokuskan pada uji duplex PCR. Untuk uji limit of detection menunjukkan DNA Babesia canis pugili terbaca hingga pengenceran 10 pangkat min 5. Kemudian DNA Anaplasma pratis terbaca hingga pengenceran 10 pangkat min 2, sedangkan DNA Babesia canis pugili dan Anaplasma pratis terbaca hingga pengenceran 10 pangkat min 1. Rendahnya sensitivitas tes PCR multiplex disebabkan mungkin oleh perbedaan suhu annealing dari masing-masing pasang primer, di mana pasangan primer memiliki suhu annealing yang pertama bab 1 dan bab 2 suhu annealingnya 52,4 derajat Celcius, sedangkan untuk pasangan primer kedua itu suhu annealingnya 59 derajat Celcius. Pada pembahasan umum, pertama pada anjing liar, penyakit parasit yang ditular melalui darah seperti babesiosis, hepatozoonosis, anaplasmosis, dan ehrlichiosis ini merupakan ancaman serius bagi kesehatan anjing di wilayah urban seperti provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta.
Kemudian analisis statistik mengungkapkan perbedaan signifikan dalam kerentanan berdasarkan jenis kelamin, di mana anjing jantan memiliki risiko 3,93 kali lebih tinggi terinfeksi dibanding betina dengan nilai P sebesar 0,023. Kemudian isolat parasit darah dari anjing di Jakarta menunjukkan kemiripan genetik tinggi dengan isolat dari berbagai wilayah dunia. Untuk anjing impor, isolat dari anjing impor asal Rusia dan Uni Emirat Arab menunjukkan kesamaan genetik dengan beberapa isolat lokal. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa perpindahan hewan dari luar negeri dapat membawa strain baru yang kompatibel dengan patogen lokal yang pada gilirannya memperluas keragaman genetik di suatu wilayah. Kemudian teridentifikasinya Isospora dan Toxascaris menunjukkan anjing impor terjangkit cacing dan protozoa gastrointestinal dengan prevalensi dan tingkat keparahan yang rendah. Morphometric Isospora dengan ukuran 38 x 30 mikrometer untuk Isospora canis dan 20 x 18 mikrometer untuk Isospora ohiensis sesuai dengan identifikasi parasologis. Untuk multiplex dalam konteks surveillance epidemiologi, operasi keseluruhan sebesar 88% dan nilai kappa 0,75 menjadikan metode duplex ini layak untuk screening lapangan. Simpulan pertama, parasit darah dan rickettsia yang menginfeksi anjing liar di wilayah DKI Jakarta antara lain Babesia canis, Vogeli, Heptazoon canis, Anaplasma patis, dan Ehrlichia canis dengan total prevalensi infeksi sebesar 38%. Diketahui bahwa Babesia canis anjing liar jantan dan betina maksudnya signifikan memberikan pengaruh antar anjing liar jantan dibanding betina dengan nilai P 0,023. Kemudian prevalensi parasit gastrointestinal pada anjing impor yang masuk melalui BKHIT Banten atau melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada bulan Februari sampai dengan Juni 2023 sebesar 6%, yaitu Isospora canis, Isospora ohiensis, dan Toxascaris leonina dengan prevalensi masing-masing 1%, 4%, dan 1%. Kemudian PCR multiplex yang dikembangkan memungkinkan deteksi simultan Babesia canis, Heptazoon canis, dan Anaplasma patis secara simultan. Saran, diperlukan kebijakan untuk meningkatkan jumlah tempat penampungan hewan. Yang kedua, mengusulkan program kepada pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan parasit pada anjing, khususnya parasit darah. Kemudian dilakukan pemeriksaan parasit pada anjing impor menggunakan pengujian PCR multiplex yang telah dikembangkan agar meminimalisir risiko masuknya agen penyakit parasit selama masa karantina. Saran keempat adalah pengendalian infeksi parasit gastrointestinal pada anjing dilakukan dengan pemberian obat antielmentik dan antiprotozoa yang harus diberikan secara bijaksana, yaitu hanya ketika anjing tersebut sedang menderita infeksi parasit untuk meminimalisir terjadinya resistensi obat. Dan terakhir adalah tindakan karantina tidak boleh hanya berfokus pada agen penyakit zoonosis, tapi juga memperhatikan penyakit parasit terutama cacing dan protozoa saluran pencernaan. Penelitian saya ini sudah diterbitkan di 2 jurnal, yaitu pertama jurnal internasional reputasi Q3 yaitu berjudul Molecular Identification and Prevalence of Blood Parasite and Rickettsia Stray Dog in DKI Jakarta Province, dan publikasi kedua di Jurnal Nasional Reputasi Sinta 2 dengan judul Identifikasi Morfologi dan Prevalensi Parasit Saluran Pencernaan pada Anjing Impor yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Buni kesempatan yang diberikan. Kesehatan hewan dan juga ini akan bermanfaat bagi badan karantina khususnya. Pertanyaan yang akan saya
mendeteksi secara bersamaan dalam satu kali pemeriksaan. Nah, apa pertimbangan saudara Promovenus dalam merancang primer untuk multiplex PCR ini sehingga mampu mendeteksi 3 patogen berbeda ini secara simultan? Itu pertanyaan yang pertama. Nah, PCR ini tentunya mempunyai keterbatasan. Dan bagaimana Anda menyarankan metode ini untuk dikembangkan dan disempurnakan untuk studi serupa di masa depan? Silakan jawab dahulu. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Pertimbangan saya memilih primer adalah pertama, saya memilih primer yang memang sudah tersedia dalam artian yang memang sudah terbukti dipublikasikan dan sudah bisa teraplikasi. Kemudian primer yang saya pilih juga sebenarnya adalah primer yang bisa mendeteksi beberapa jenis penyakit, karena harapannya dari satu primer itu bisa mendeteksi beberapa penyakit sehingga semakin luas jangkauan primer yang bisa saya gunakan. Kemudian primer yang saya gunakan itu memang ada beberapa kelemahan, Prof, karena ternyata pada penelitian yang saya lakukan itu dia tidak bisa mendeteksi dalam artian pada kadar DNA tertentu, karena mungkin perbedaannya terjadi perbedaan suhu annealing, sehingga dari situ tidak bisa secara itu mendeteksi beberapa, artinya setelah dilakukan uji performa diagnostik tersebut itu tidak bisa tidak muncul, ada beberapa muncul negatif seperti positif palsu atau negatif palsu yang aslinya positif tapi ternyata dia tidak muncul. Tapi meskipun demikian, Prof, dengan nilai kappa yang 0,75% itu, maka itu bisa sebenarnya masih layak untuk dipergunakan sebagai metode diagnostik, artinya screening yang bisa diterapkan ketika surveillance. Demikian, Prof. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengembangkan metode ini? Ya, baik, Prof. Terima kasih. Sebenarnya metode ini tidak hanya terbatas pada penyakit parasit yang sudah saya teliti, misalnya tiga spesies parasit ini. Tapi di masa yang akan datang, harapannya bisa dilakukan terhadap berbagai penyakit, baik parasit maupun bakterial atau virus, yang menggunakan satu sampel yang sama, misalnya satu sampel darah, yang apabila dari satu sampel darah itu bisa kita mendeteksi molekuler beberapa penyakit, itu ya tentu saja itu akan lebih bisa dikembangkan, artinya applicable untuk beberapa mungkin badan riset atau instansi kementerian. Demikian, Prof. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah pada halaman 38 itu tertulis bahwa anjing impor yang masuk antara Februari dan Juni 2023 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta mempunyai prevalensi rickettsia sebesar 2% dengan anaplasma sebagai penyebabnya. Selain itu juga tercatat adanya prevalensi parasit saluran pencernaan sebesar 6%, di mana parasit yang tersebut adalah Isospora canis, Isospora ohioensis, dan Toxascaris leonina, dan masing-masing memiliki prevalensi 1%, 4%, dan 1%. Pertanyaannya adalah, menurut saudara Promovenus, Isospora ohioensis memiliki prevalensi 4% dibandingkan Isospora canis dan Toxascaris leonina yang masing-masing prevalensinya 1%. Apakah ini berkaitan
ohioensis dibanding Isospora canis dan Toxascaris leonina. Kalau dari segi siklus hidup mungkin antara Isospora siklus hidup tetap sama, Prof. Cuman mungkin terkait geografis itu sendiri memang dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, yang sudah saya baca, itu memang pada umumnya memang lebih tinggi Isospora ohioensis. Nah, mengapa bisa demikian? Mungkin karena kalau saya lihat dari siklus hidup relatif sama, berarti mungkin geografisnya yang memang menentukan apakah mungkin dari asal negara atau kontur dari geografisnya. Kemudian yang kedua, menurut saya untuk anjing impor secara keseluruhan 6% itu adalah tinggi, Bro. Karena seharusnya kalau untuk karantina sendiri harusnya meminimalisir risiko zero risk, sehingga kita harus menekan sekecil mungkin penyakit yang masuk. Sedangkan meskipun sudah ada misalnya health requirement dari Kementerian Pertanian yang menunjukkan bahwa harus bebas dari kutu ataupun dari cacing, tapi tetap saja kalau ternyata setelah dari penelitian ini terbukti bahwa masih ada kelolosan tersebut. Oleh karena itu ini perlu menjadi perhatian untuk kami khususnya di Badan Karantina Indonesia. Mungkin, Prof. Sebagai pertanyaan yang terakhir, oleh karena itu bagaimana peran kolaborasi antara otoritas karantina, laboratorium diagnostik, dan institusi akademik dalam meningkatkan pengawasan penyakit pada hewan ini? Baik, terima kasih, Prof. Kolaborasi banyak bisa dibangun dari berbagai segi, misalnya dari mungkin penelitian, termasuk saya sendiri adalah bagian dari kolaborasi tersebut, Prof. Di mana beberapa pegawai dari Badan Karantina ditingkatkan kompetensinya ke perguruan tinggi. Kemudian juga bisa dilakukan surveillance yang mungkin melibatkan pihak-pihak dari dinas instansi terkait, sehingga sehingga bisa memanfaatkan segala sumber daya yang ada di masing-masing instansi, khususnya karantina, perguruan tinggi. Mungkin di karantina misalnya tidak ada peralatan untuk misalnya uji PCR, bisa dilakukan di perguruan tinggi, atau juga misalnya di litbang penelitian atau BRIN itu juga bisa misalnya kadang BRIN atau peneliti tidak bisa mengakses ke area-area yang mungkin yang hanya bisa diakses oleh Badan Karantina, itu bisa berkolaborasi di situ. Mungkin Pak Umi dari saya selesai. Dilakukan penelitian oleh Promovenus khususnya terkait dengan isu perkarantinaan. Tentunya ini memberikan suatu informasi maupun juga suatu hal yang baru. Kedepannya pasti harus nggak mau harus dilakukan oleh karantina. Kemudian tadi juga Prof menyampaikan kalau kita lihat dari data pemasukan khususnya terkait dengan pemasukan anjing impor, dari data memang cenderung semakin dari 5 tahun kebelakang semakin naik, hampir 1.500 pemasukan anjing impor. Dan di sini Promovenus meneliti tentang terkait dengan penyakit parasit. Kalau kita coba lihat dari sisi regulasi ataupun dari sisi jenis PHK, khususnya terkait dengan penyakit parasit, di dalam kalau kita masih mengacu di Kementerian 3238 itu masih sangat sedikit parasit yang ada. Dan kalau kita spesifikkan lagi di PTN khususnya anjing itu juga tidak ada. Di sini ada hal yang menarik bahwa Promovenus membangkang uji begitu, atau melihat dari segi mikroskopis, kemudian servis maupun menurut saudara kira-kira karena dengan salah satu keterbatasan identifikasi penyakit HPHK di karantina, tentunya
sudah sangat paham banyak hal yang menjadi keterbatasan, salah satunya jumlah PK yang banyak, kemudian anggaran dan juga kemampuan kita untuk diujinya. Dari hasil ini, kira-kira yang dapat diusulkan untuk bisa diambil pengujian yang memungkinkan dilakukan oleh karantina menurut saudara seperti apa? Baik, terima kasih Pak Dr. Heri atas pertanyaannya. Memang kita terkendala terkait pengujian itu dari terutama mungkin biaya, karena pertama biaya, di mana untuk pengujian itu khususnya pengujian molekuler bisa mencapai ratusan ribu per sampel, sedangkan mungkin kemampuan dari mungkin stakeholder juga terbatas. Kemudian juga dengan banyaknya penyakit karantina, khususnya HPMK, nama penyakit hewan dan nama penyakit hewan karantina, itu kita juga harus memang hingga saat ini masih dilakukan prioritas mana yang mau kita batasi, mana penyakit yang menjadi prioritas. Misalnya kalau untuk penyakit pada anjing, prioritas saat ini adalah rabies misalnya. Padahal kan meskipun pada anjing itu sendiri banyak penyakit-penyakit yang bisa terbawa, tidak hanya rabies. Nah, untuk mensikapi memang terkait keterbatasan itu, makanya dari penelitian kami ini memang salah satu alternatif di mana dari satu pengujian yang bisa kita lakukan itu bisa beberapa penyakit bisa tercover, meskipun tidak semuanya, memang tidak semua penyakit bisa tercover dari pengujian ini, tapi paling tidak akan lebih banyak penyakit yang bisa kita screening, deteksi dari satu pengujian tersebut. Demikian Pak. Ini yang disampaikan atau ditanyakan oleh Profesor. Kalau kita lihat dari hasil prevalensi, tentunya ini juga jadi disampaikan ada beberapa prevalensi yang ditemukan terkait dengan penyakit parasit ini. Kalau kita lihat dan kalau kita hubungkan dengan anjing yang masuk, khususnya anjing impor, ini kan anjing-anjing yang memang diperdagangkan. Yang kedua adalah anjing-anjing yang memang barang yang dibawa oleh pemiliknya. Artinya dari sisi status kesehatan tentunya ini pasti lebih bagus di dalam pemeliharaan. Nah, kalau kita coba hubungkan dengan tindakan karantina di kita, yang mungkin Dr. Wira juga sudah pernah di Soekarno-Hatta, kalau melihat hasil seperti ini, tentunya kita perlu mensikapi dengan tindakan karantina yang lebih baik. Menurut saudara, kira-kira tindakan karantina yang harus kita lakukan melihat hasil penelitian saudara, kalau medis seperti apa? Baik, terima kasih Pak Dr. Heri. Jadi memang dari salah satu bagian penelitian yang saya lakukan adalah membuktikan bahwa untuk anjing impor sendiri mungkin tidak masih membawa penyakit, dan ternyata hipotesa saya terbukti. Ternyata bahwa memang anjing impor tidak 100% bebas penyakit, khusus penyakit parasitik. Dengan demikian, memang harapan kami, kan saya khususnya untuk Badan Karantina Indonesia sendiri, agar kedepannya penyakit parasitik ini memang menjadi perhatian, karena meskipun dia memang sebagian besar anjing yang diimpor itu adalah bukan berperdagangan, tapi memang anjing saya memang pemilik yang memiliki emotional support terhadap pemiliknya. Lain halnya kucing. Kalau kucing memang diperdagangkan, tapi kalau untuk anjing memang itu adalah hewan yang sangat disembahkan, mungkin dianggap sebagai keluarga sendiri bagi pemiliknya. Sehingga secara logika status kesehatannya harusnya sangat terjamin. Tapi pada kenyataannya memang meskipun istilahnya
kesehatan terjamin, pengobatannya itu, tapi kan tetap saja ada seperti resistensi obat gitu. Meskipun oleh pemilik sudah diberi obat, tapi mungkin ada beberapa parasit yang memang bertahan sehingga tetap hidup, survive. Oleh karena itu memang harapannya dari penelitian ini adalah bahwa penyakit parasit ini bisa lebih diperhatikan. Jadi tidak hanya ada satu atau dua penyakit yang eksklusif, tapi penyakit parasit juga menjadi perhatian juga. Apalagi seharusnya toh juga pemeriksaan juga tidak mahal, karena dari pemeriksaan IgM saja artinya dari objek plus itu bisa untuk misalnya penyakit gastrointestinal misalnya. Tapi kan pada kenyataannya itu juga tidak dilakukan. Demikian Pak. Iya. Menyambung tadi yang disampaikan Prof. Medus bahwa sebenarnya itu mudah dilakukan, tetapi kita tidak melakukan dalam rangka karantina. Artinya bagaimana kita untuk bisa memastikan, artinya kalau lihat sini berarti Prof. Medus menyampaikan bahwa identifikasi penyakit parasit harus dilakukan dalam rangka tindakan karantina, seperti itu ya. Kemudian memang tidak mudah karena memang banyak hal yang penyakit fokusnya memang kalau di lapangan ataupun ini dan penyakit parasit ini memang sangat sedikit ataupun masih kurang kita untuk melakukan identifikasi, berbeda dengan kita ya tentunya ini jadi dan di saran saudara bahwa karantina tidak boleh hanya memprioritaskan agen penyakit selanjutnya juga dengan penyakit parasit. Saudara, karena ini juga sebenarnya penelitian tentang parasit yang tidak baru sekali terkait dengan parasit. Ada beberapa penelitian dari teman-teman karantina yang tadi S2 maupun S3 juga melakukan penelitian parasit, tapi di lapangan kita sangat sedikit terkait dengan identifikasi parasit. Kira-kira konkretnya strategi apa yang mungkin bisa saudara usulkan kepada pimpinan? Konkretnya seperti apa sehingga mulai ada perhatian khusus atau penyakit yang parasit ini mulai menjadi objek identifikasi terkait dengan aktivitas media pembawa. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Secara konkret memang pada kenyataannya memang penyakit parasit itu memang terabaikan. Tetapi yang mungkin bisa saya lakukan, misalnya saya bisa mengusulkan, artinya memberi gambaran terlebih dahulu terkait kemungkinan dampak-dampak dari penyakit parasit itu sendiri. Misalnya apakah kerugian ekonominya, atau mungkin secara global ya, kerugian ekonomi, misalnya dari segi produksinya akan menurun. Kemudian juga karena kan sebenarnya bicara penyakit parasit tidak hanya pada anjing, tapi juga kita bicara penyakit parasit pada hewan produktif seperti sapi, kambing. Itu dengan adanya penyakit parasit itu akan mempengaruhi status produksinya, apa baik bisa jadi susunya atau juga dagingnya, kakasnya, itu akan mempengaruhi. Nah dari situ kita bisa memberikan gambaran kepada pucuk pimpinan bahwa oh ini kerugian dari penyakit parasit tersebut. Oleh karena itu ternyata dari situ bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu harapannya itu bisa memberikan pemahaman sehingga top manager bisa memberikan fokus yang lebih lagi terhadap penyakit parasit. Demikian. Ya, baik. Selanjutnya dari hasil penelitian ini, kalau kita lihat dari permintaan penjelasan yang diperbarui dengan Perba 2 terkait dengan HPHK, HPK dan OPTK, menurut saudara, apakah penyakit yang diteliti ini bisa masuk atau dikategorikan menjadi HPHK? Baik, Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Seperti kita ketahui, Permentan 338 tahun 2009 kalau tidak salah yang sudah diperbarui menjadi Perbarantin nomor 2 tahun 2025. Akan tetapi dari Perba itu sendiri memang tidak memberikan lampiran, yang artinya kalau kita bicara hukum, saya sedikit
sedikit agak memahami, di mana ketika memang tidak ada lampiran pembaruan, artinya lampiran yang lama itu masih berlaku. Jadi lampiran permintaan 3238 itu masih berlaku selama di Perda nomor 2-nya itu tidak ada lampirannya. Sehingga penyakit-penyakit yang saya teliti ini, meskipun basicnya, karena misalnya kita bicara anaplasmosis itu masuk HPHK, tetapi ketika kita baca di permentannya tersebut, penyebabnya adalah misalnya anaplasma phagocytopilum. Akan tetapi kita kan tidak hanya berbicara terkait harus phagocytopilum, tapi dari penelitian saya itu saya bisa mendeteksi tidak hanya sampai level spesies, tetapi bisa mendeteksi level genus misalnya. Sehingga seharusnya mau apapun itu anaplasmanya itu akan terdeteksi. Jadi saya rasa penelitian saya itu masih relevan karena apa yang saya teliti itu adalah beberapanya masih masuk dalam APK tersebut. Terima kasih Pak. Terakhir adalah kita lihat tadi bahwa sebenarnya ada pendekatan hasil uji hasil penyakit yang ada di Indonesia ini ada pendekatan dengan penyakit yang ataupun jenisnya sama dengan beberapa negara. Artinya kita bisa menduga masuk karena importasi ya, seperti itu. Kemudian kalau kita hubungkan dengan tadi sama dengan yang di atas, bahwa sebenarnya kita tentunya juga memiliki resiko terkait dengan penyakit-penyakit yang eksotis yang ada di saja. Kadang-kadang kita seperti tadi kita belum melakukan penelitian atau belum publikasi, tetapi kita juga punya tantangan terkait dengan penyakit yang eksotis. Tentunya ini juga berisiko terhadap adanya pemasukan anjing. Kira-kira menurut saudara, bagaimana cara kita untuk meningkatkan aspek pencegahan khususnya terkait dengan penyakit eksotis yang melalui importasi anjing proses seperti itu? Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Dokter Hedi. Memang cara kita itu pertama adalah jelas kita harus mengenali dulu penyakit eksotis apa saja yang memang menjadi concern atau yang menjadi resiko yang bisa masuk pada hewan-hewan tertentu, misalnya hewan anjing. Kedua, dengan kita mengenali, kita juga harus bisa mengidentifikasi apa agen penyebabnya, bagaimana proses transmisinya, penularannya, sehingga dari situ kita bisa mengambil langkah-langkah strategis terkait pencegahan, baik dari screening, identifikasi dari penyakit-penyakit eksotis tersebut. Demikian. Cukup, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari komisi untuk mengajukan pertanyaan alokasi masing-masing 10 menit. Pertama adalah itu Profesor Dr. Dr. Sapitra MS. Terima kasih.
analisis di pohon filogenetik, maka kita bisa melihat bagaimana posisi dari masing-masing sampel yang kita bisa teliti, kita bandingkan dengan penyakit-penyakit pembanding yang diperoleh dari NCBI. Nah, dari situ kita bisa melihat posisinya berada, apakah dia bisa berada dalam satu clade, apakah bisa posisinya di atas atau di bawah. Dimana kalau kita melihat kalau misalnya berada dalam satu clade, artinya penyakit tersebut itu masuk dalam satu, istilahnya masih memiliki kekerabatan, sehingga apabila itu dalam satu clade tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan bahwa asal usulnya sama atau nenek moyangnya sama. Nah, dari situ juga sebenarnya bisa kita telah lebih lanjut, misalnya kita melihat dari jarak genetik atau Parvus distance-nya, di mana apabila jaraknya itu semakin mendekati 0, artinya itu akan semakin lebih dekat lagi, artinya memiliki hubungan yang sangat erat. Demikian, Prof. Baik, bagaimana implikasi dari hasil analisis itu? Baik, Prof. Implikasi dari hasil analisis ini artinya bahwa memang penyakit-penyakit parasitik yang saya temukan pada anjing liar di wilayah provinsi DKI Jakarta itu kemungkinan berasal dari negara-negara atau zona-zona yang dari luar negeri, di mana kemungkinannya bisa masuk meskipun baik itu legal ataupun ilegal, dan meskipun legal pun bisa saja karena tidak terdeteksi atau mungkin lolos dari pemeriksaan karantina, sehingga itu bisa masuk ke dalam. Jadi implikasinya adalah memang penyakit tersebut kemungkinan besar memang berasal dari luar negeri. Terima kasih. Baik, mungkin sudah melakukan multiplex PCR. Pertanyaannya, apa tantangan dari penggunaan multiplex PCR baik duplex maupun triplex terhadap untuk deteksi simultan ya terhadap manusia maupun anak plasma dibandingkan dengan PCR konvensional ataupun dengan pemeriksaan mikroskopis, dan apakah multiplex ini layak dilakukan uji untuk di karantina? Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi kalau kita bicara tantangan, mungkin kita bisa flashback ke belakang terkait mungkin kita bicara keunggulan terlebih dahulu, karena dari uji multiplex sendiri ada beberapa aspek keunggulan yang bisa kita bandingkan seperti tadi Prof sampaikan. Misalnya dibanding PCR konvensional ataupun mikroskopis, misalnya dari aspek misalnya deteksi simultan, di mana multiplex PCR jelas sangat bisa dilakukan untuk mendeteksi simultan. Lain halnya dengan konvensional, PCR konvensional, karena konvensional harus dilakukan satu persatu. Kemudian dari segi waktu kerja juga jelas lebih menghemat kita melakukan multiplex PCR, karena dari beberapa pengujian itu bisa kita rangkum menjadi satu pengujian, sehingga waktu pengerjaannya pun bisa lebih dihemat, termasuk juga efisiensi biaya. Untuk efisiensi jelas bisa sangat efisiensi dari segi biaya pengadaan bahan,
harus lebih baik dilakukan desain yang kita lakukan sendiri, karena dari desain itu yang bisa kita lakukan, kita bisa memastikan bahwa suhu annealing dari masing-masing primer itu bisa berdekatan. Kalau kita menggunakan primer yang sudah ada di publikasi atau jurnal itu biasanya suhu annealingnya berbeda lumayan jauh, sehingga menjadi tantangan tersendiri juga. Kita harus melakukan desain primer karena harus spesifik dan tidak saling mengganggu satu sama lain antara primer. Kemudian optimasi suhu dan konsentrasi juga menjadi bagian tantangan itu, karena memerlukan waktu yang pas untuk melakukan optimasi, untuk melakukan suhu annealing yang sesuai. Kemudian juga mungkin untuk kalau secara global kita bicara ini fasilitas lab, karena belum tentu semua laboratorium itu memiliki alat khususnya PCR yang karena seperti kita ketahui peralatan PCR juga harganya cukup mahal, jadi tidak semua lab memiliki peralatan tersebut. Mungkin demikian Pak. Spesifik untuk spesies tertentu atau general untuk satu genus? Baik, terima kasih Prof. Seperti yang sebelumnya pernah saya ungkapkan juga, kalau memang kalau kita menggunakan primer yang spesifik, tentu kita hanya akan mendapatkan satu jenis, satu spesies bahkan, satu spesies penyakit. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan primer universal, tentu itu keuntungannya jelas kita bisa mendeteksi beberapa spesies penyakit yang mungkin bisa menjadi salah satu target juga. Tetapi kelemahan dari kita memilih primer universal, kita tidak tahu itu apa. Jadi apakah itu memang penyakit target atau mungkin seperti misalnya kalau di karantina sendiri, hepatozoon itu bukan merupakan penyakit, bukan masuk menjadi HPAK. Akan tetapi ketika saya menggunakan primer universal, itu akan terdeteksi pada panjang pita yang sama, base pair yang sama, sehingga kita tidak tahu dan hanya bisa tahu dari sequencing. Tapi memang kalau untuk harapan saya ke depan, saya tentu tetap akan menggunakan desain primer yang universal, karena itu buat saya lebih menguntungkan, lebih bisa menghemat, dan juga kita bisa memperoleh beberapa spesies penyakit dari satu jenis primer saja. Demikian Prof. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pada keperluan nanti hubungan Baik, terima kasih pimpinan sidang untuk promotor ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pertama tentunya saya ucapkan selamat ya kepada Bapak Wiro capaian hari ini. Jadi menarik sekali ya. Jadi Pak Wiro itu kan sudah melakukan segmentasi isolasi ya, isolasi parasit, dan ditemukan 4 jenis ya, 4 jenis parasit, yang 2 memang jenis parasit darah, yang 2 termasuk dalam rickettsia. Nah, kira-kira tadi saya menyambung pertanyaan dari Prof. Safika bahwa itu kan sudah ada konfilogenetik, hepatozoon, kemudian plasma, kemudian babesia dan linia. Kira-kira dari pemetaan itu apakah bisa disimpulkan bahwa di daerah Jakarta itu memang endemik, ya, walaupun memang secara filogenetik itu kedekatannya dengan Taiwan gitu ya, tapi apakah bisa dikatakan itu adalah endemik di Jakarta, di wilayah tersebut, mengingat bahwa Pak Wido juga sudah melakukan identifikasi terhadap vektor caplak. Ini yang pertama itu Pak. Terima kasih Pak Dr. Arifin. Memang kenapa
berdasarkan hanya dari satu temuan saja. Kita mungkin harus lebih mencari lagi kira-kira apakah memang penyakit tersebut sudah ada di situ, asalnya dari mana. Karena kan apalagi yang saya teliti adalah anjing liar yang memang berasal dari tangkapan petugas, meskipun diperoleh dari wilayah di sekitar wilayah DKI Jakarta. Akan tetapi untuk menentukan suatu daerah endemik itu mungkin harus dipastikan lagi memang apakah bisa jangan-jangan itu ternyata dari daerah lain. Nah, masalahnya saya tidak memiliki data lebih lanjut anjing itu apakah memang lahir atau itu dari situ, atau mungkin anjing yang ternyata dari wilayah luar DKI Jakarta terus masuk ke wilayah Jakarta karena dia bebas liar, kemudian karena petugas peduli, warga peduli ditangkap. Sedangkan ketika dia masih berkeliaran di luar wilayah DKI Jakarta itu dibiarkan saja. Itu satu. Tapi apabila ternyata memang kita bisa menentukan bahwa itu memang berasal dari situ dan juga faktor segala macam dari situ, maka itu bisa mungkin sebagai langkah awal kita menentukan bahwa DKI Jakarta endemik terhadap penyakit tersebut. Demikian. Kemudian yang kedua terkait dengan metode diagnostik yang akan digunakan untuk parasit darah itu kan yang sekarang banyak digunakan itu kan ada rapid test ya. Kemudian secara konvensional untuk mikroskopis juga masih digunakan. Kemudian untuk molekuler itu beberapa sudah ada yang menggunakan dari beberapa klinik. Nah, kira-kira saran Pak Wiro gitu ya terkait hal ini, apakah langsung untuk mendeteksi parasit darah itu langsung PCR atau dengan kombinasi ketiganya sehingga lebih valid begitu hasilnya bisa dijadikan. Baik, terima kasih Pak Dr. Arifin. Kalau kita bicara idealnya seharusnya, dan saya rasa jauh lebih mudah itu kita melakukan pengujian molekuler, karena pengujian molekuler itu dia lebih sensitif, lebih spesifik, bahkan seperti yang penelitian saya lakukan, meskipun saya melakukan pengujian molekuler, tapi saya juga melakukan pengujian pemeriksaan mikroskopis. Ternyata apa yang saya temukan dari pengujian mikroskopis itu, meskipun mungkin tidak mengeluarkan biaya yang banyak untuk pemeriksaan mikroskopis, akan tetapi apa yang saya temukan itu ternyata jauh lebih kecil dibandingkan setelah saya lakukan pengujian dengan molekuler. Artinya mungkin untuk meskipun mikroskopis itu adalah gold standar, tetapi untuk kita mendapatkan atau mendeteksi, screening suatu penyakit, kalau menurut saya lebih bagus itu langsung molekuler, karena bisa langsung menangkap semua parasit-parasit yang mau kita cari sebenarnya. Tapi ya kembali lagi, masalahnya apabila memang kita hanya mungkin untuk awal, ya mungkin untuk tidak membebani biaya, ya bisa kita lakukan awalnya mikroskopis terlebih dahulu. Tapi kalau untuk mendeteksi secara keseluruhan, saya rasa tetap molekuler itu yang paling baik. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Artinya yang metode yang sudah dikembangkan Pak Wiro itu untuk level screening sudah cukup ya, sehingga bisa dilanjutkan untuk pemeriksaan yang lebih spesifik. Betul, Pak. Baik, mungkin itu Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini apa? Ini memiliki implikasi yang luar biasa karena itu bisa menjadi sumber infeksi bagi manusia. Nah, oke. Dalam kepaduan beberapa etika dan tentang salah satu kepaduan yang dibukakan dalam penelitian ini adalah data terbaru spesies parasit dari parasit darah dan parasit pencernaan yang masuk dan impor dari sana. Nah, coba ya, adakah spesies baru yang ada ditemukan dan dengan Indonesia ya, kita dengan populasi Indonesia yang menentukan dalam penelitian. Baik Prof, terima kasih. Kalau berbicara apa yang saya temukan parasit pada anjing impor, kalau bicara baru sebenarnya tidak ada, karena apa yang saya temukan ya mungkin di Indonesia sendiri juga sudah ada. Tapi masalahnya untuk jenis parasitnya Prof. Tetapi apa yang saya lakukan itu adalah baru saya lakukan Prof. Karena terus terang pertama untuk akses ke anjing-anjing impor juga tidak semua peneliti atau tidak semua orang bisa akses, sehingga apa yang saya lakukan adalah merupakan sesuatu yang baru Prof. Dan setelah saya cari-cari juga, khususnya untuk penelitian di Indonesia belum ada penelitian terkait apalagi molekuler terhadap hewan impor khususnya anjing. Sebelumnya tahun 2010 memang sudah ada Prof, penelitian tersebut, tapi itu hanya pada pemeriksaan mikroskopis saja. Nah, apa yang saya lakukan di sini adalah pemeriksaan dari segi molekuler, dan sejauh yang saya cari dari publikasi maupun penelitian yang telah dilakukan di Indonesia khususnya, itu belum pernah dilakukan penelitian molekuler terhadap parasit khususnya parasit darah dan juga parasit yang di gastrointestinal. Demikian Prof. Kalau itu seorang kebetulan kalau saya menilai bahwa Isospora homoensis itu sudah ada Prof. Karena sebenarnya apa yang saya lakukan juga kan, saya juga mengambil sampel di anjing liar juga Prof, mengambil feses juga, meskipun itu tidak saya masukkan dalam penelitian saya, tapi saya juga ikut memberikan melihat di situ juga ditemukan Isospora juga Prof. Dan ketika kami ukur, karena kebetulan basis identifikasi yang saya lakukan itu berdasarkan dari pengukuran saja Prof, dan itu ke Isospora homoensis Prof. Mungkin kalau dari itu kalau untuk itu kalau di Indonesia sendiri secara spesifik untuk homoensis saya belum lihat, tapi dari itu biasanya Isospora SP. Tapi kalau melihat di pengukuran dimensinya panjang kali lebar itu mungkin bisa mengarah ke homoensis. Demikian Prof. Ya, ini merupakan satu kebaruan sebenarnya. Kalau tes orang yang melaporkan dalam publikasi, betul Prof. Karena publikasi itu sangat penting dari Prof. Kalau Anda tahu, ingat ya, Newcastle disease itu kita ditemukan, itu sebenarnya ditemukan pertama kalinya bukan di 1 tahun sebelum orang Inggris mempublikasikannya jurnal. Itu mungkin yang tepat Bogor disease, atau kalau mau pakai dulu Wittenzock disease gitu ya. Jadi ini kira itu ada, jadi penting sekali untuk mempublikasikan ini dengan masa mendatang. Maupun ada publikasikan itu merupakan suatu dokumen ilmiah. Siap Prof. Terima kasih atas. Oke, pertanyaan yang kedua, dalam penelitian ini ada parasit darah, ada parasit saluran pencernaan.
memutuskan tidak melakukan pemeriksaan nuklir karena dari pemeriksaan mikroskopis saja saya sudah yakin bahwa itu adalah spesies tersebut. Kedua, kenapa saya tidak melakukan pengujian molekuler itu karena memang titik kira-kira apakah misalnya suatu hewan yang terinfeksi parasit darah dan juga terinfeksi parasit gastrointestinal itu akan memberikan gejala yang lebih parah atau tidak, atau mungkin ringan. Pola idenya seperti itu, Prof. Meskipun pada kenyataannya saya tidak mendapatkan hewan yang kebetulan positif parasit darah dan juga positif parasit gastrointestinal. Karena kebetulan hewan-hewan impor yang saya periksa itu ternyata dia positif anaplasma misalnya, tapi ternyata dia tidak. Apa tindakan yang Anda usulkan? Standar yang usulkan untuk ya kalau anaknya ininya zero parasit ya. Kira gimana kondisi secapnya pada kenyataannya kita dan hasil pemeriksaan meskipun ada requirement itu aja ya. Baik, Prof, terima kasih. Harapan saya adalah sebagai titik awal informasi kepada bagi ke ekonomi, sehingga dengan dua fakta tersebut saya akan menyampaikan kepada pembentuk kebijakan bahwa ini penting, penyakit ini penting, meskipun mungkin secara kasar karena sifat penyakit parasit itu sendiri bahwa dia harus menjaga inangnya tetap hidup supaya dia tetap hidup, tetapi dia akan tetap mempengaruhi performa dari inang tersebut, sehingga dengan keberadaan penyakit parasit ini maka akan mempengaruhi nilai produksi segala macam, sehingga itu bisa menjadi pertimbangan bahwa penyakit parasit ini penting dan perlu dicegah. Mungkin, Bro. Dengan diagnosa dengan molekuler dan itu sudah canggih dan bagus dibandingkan dengan memastikan. Menurut saya ini yang dasarnya saja. Ini kan parasit darah dan parasit dan rickettsia pada akhirnya adalah parasit darah, ya. Nah itu yang mungkin coba dijelaskan sama-sama parasit yang hidup di dalam darah, yaitu siklus hidup Babesia sebagai parasit dan rickettsia misalnya anaplasma itu bagaimana siklus hidupnya, apakah sama atau punya stadium yang berbeda, dan dengan ini kan nanti dapat mengetahui cara pengeluaran dan pencegahannya, ya, dan mengetahui siklus hidup, sehingga nantinya bagaimana kebijakan Anda untuk mengatasi penyakit ini, ya, ada antivirus tadi, ya. Saya kira itu aja. Baik, Prof, terima kasih. Terkait siklus hidup misalnya parasit darah dan rickettsia, meskipun sama-sama melalui capak, akan tetapi tetap pasti ada perbedaan, di mana termasuk juga fase-fase dari kehidupan parasit atau anaplasma rickettsia tersebut. Akan tetapi perlu kita pahami, Prof, memang yang menjadi titik titik poinnya adalah sebenarnya nilai pentingnya adalah vektor tersebut, yaitu capak, sehingga kita dari situ kita bisa
medikasi atau pengobatan terhadap vektor, sehingga dari vektor tersebut kita bisa memutus rantai penyebaran penyakit baik parasit darah maupun rickettsia ke antar anjing dari anjing satu ke anjing lainnya. Demikian, Prof. Mungkin bagi saya karena semua banyak-banyak saya cukup satu kali ya. Terima kasih, Prof. Nanti kalau saya tanya terus ya. Berikutnya mungkin ada dari silakan promosi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Sidang, dalam hal ini Bapak Dekan SKP SKHB IPB. Yang kami hormati Ketua Dewan Promosi Ibu Profesor Umi Cahyaningsih, beserta anggota Dewan Promosi Ibu Profesor Safika, Profesor Fajar, dan juga Bapak Dr. Arifin. Yang saya hormati juga penguji luar komisi Ibu Dr. Lisa, Profesor Lisa, dan juga Pak Dr. Heri. Ya. Dan juga yang berbahagia pada hari ini Promovendus Bapak Wiro Kartiko Setiawardana. Jadi selain Pak Wiro dan keluarga, tentu kami dari program studi sangat berbahagia dan sangat bangga bahwa mahasiswa kami Pak Wiro Kartiko pada hari ini sedang menjalankan proses sidang promosi ya, yang merupakan bagian akhir dari proses disertasi. Ya, kalau tidak ada kendala lagi, mudah-mudahan cepat lulus ya Pak Dr. Wiro. Jadi kami juga sangat menghargai kerja keras dari Pak Dr. Wiro di bawah bimbingan tim pembimbing yang luar biasa, sehingga mampu menyelesaikan studi dalam periode waktu yang relatif masih dalam tahap tepat waktu ya, di 8 semester. Yang kedua, penghargaan kepada komisi pembimbing ya, yang telah membimbing Pak Wiro ini ya, sampai bisa menghasilkan karya ilmiah yang luar biasa yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi. Dari saya hanya satu saja Pak Wiro untuk mengkonfirmasi hasil penelitian ini. Jadi kalau Pak Dr. Wiro ini mengembangkan atau menguji dari mulai PCR yang simplex, duplex, triplex, ya, kan gitu kan, mungkin ada plek-plek yang lain ya. Jadi memang kalau dilihat dari hasil analisis terhadap kinerja ujinya, maka secara logis kalau dibandingkan antara simplex, duplex, dan triplex, maka kinerja terutama sensitivitasnya akan menurun. Gitu. Tapi kalau dilihat dari kinerja yang lain, misalnya dari spesifisitas itu meningkat itu Pak Dr. Ya. Kalau saya lihat dari novelty yang disampaikan oleh Pak Dr. Wiro, salah satu unggulan dari penelitian Pak Dr. Wiro ini adalah kemampuan menciptakan yang multiplex, dalam hal ini triplex ya. Tapi kemudian Pak Dr. Wiro masih belum yakin ini, ya, untuk menyampaikan bahwa triplex ini penting gitu. Lebih memilih merekomendasikan duplex sebagai alat diagnostik yang digunakan di tempat instansi biologi jaringan ini. Apakah bisa dijelaskan mengapa lebih merekomendasikan duplex tersebut? Sehingga yang triplex ini yang menjadi bagian dari novelty malah tidak rekomendasi. Silakan. Baik, Pak Kapolri, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya saya ingin meluruskan kembali bahwa kenapa saya mengatakan bahwa duplex ini lebih baik, karena memang nilai kapanya lebih tinggi dan segala macamnya. Akan tetapi ini berbicara tentang penelitian saya, Pak Kapolri. Sedangkan memang
seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa sebaiknya memang primer yang kita gunakan itu adalah primer yang kita rancang sendiri, sehingga untuk meminimalisir kegagalan ataupun ketidaksinkronan. Oleh karena itu memang nanti di tempat kerja saya tentu akan saya sampaikan bahwa justru primer lebih baik, tapi akan kami kembangkan desain sendiri primer. Mungkin kenapa saya hanya sebatas sampai di sini karena juga terkait masa studi Pak. Kalau saya tidak puas atau ingin hasil yang sempurna, mungkin 4 tahun tidak akan cukup buat saya untuk studi. Sehingga kenapa memang kedepannya justru nggak cuma triplex Pak, 4-plex, 5-plex, 21 sebenarnya bisa, kenapa tidak gitu Pak. Yang penting sampelnya sama, artinya tempat hidupnya sama ya, sampelnya sama, penyakit apapun seharusnya bisa. Yang penting dengan kita ekstraksi dengan metode yang sama. Nah, kenapa oleh karena itu harapan saya justru di tempat kerja saya mungkin bisa lebih banyak lagi, tapi dengan catatan memang kami harus mendesain primer sendiri supaya untuk menghilangkan beberapa hambatan-hambatan tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya puas dengan jawaban yang diberikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Dewan Promosi. Saya persilakan kepada hadirin yang bergerak doktor untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Saya hormati pimpinan sidang, tim promotor, Prokemi, Propajar, Persika, Pak Riki, dan juga tim di luar. Pertama tentu saja saya perkenalkan diri, saya Bapak Haryanto dari Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika. Kemudian saya ucapkan selamat kepada Saudara Wiro ya, Pak Wiro atas undang promosinya pada pagi hari ini. Mungkin bukan pertanyaan barangkali ya, Pak Wiro. Saya melihat tadi di paparan Pak Wiro ada analisis molekuler, ada juga mikroskopis begitu ya. Saya melihat dari sudut pandang lain terkait dengan ketersediaan data ya Pak Wiro. Kalau melihat dari yang Anda lakukan, tadi disebutkan bahwa analisis molekuler memang katanya lebih mahal begitu ya Pak Wiro ya. Tapi juga untuk screening juga bisa menggunakan mikroskopis atau mikroskopis. Nah, saya hanya minta pandangan saja dari Pak Wiro, kira-kira ketika bidang lain gitu ya, semisal data science atau misalkan digital data processing, untuk melakukan kolaborasi dengan riset yang dilakukan saat ini, potensinya seperti apa. Yang kedua juga minta pandangan juga terkait dengan peranan bioinformatika di dalam melakukan riset yang Anda lakukan selama ini. Terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto atas pertanyaannya. Mungkin sebelumnya saya perlu perkenalan dulu. Kemudian Pak Toto ini adalah teman SMA saya. Beliau adalah dosen di Fakultas MIPA ya, Pak Toto ya. Oh ya, sudah tidak. Nah, kebetulan kami dulu dekat, jadi saya mohon beliau untuk hadir. Tapi saya nggak ternyata malah memberikan pertanyaan. ini yang di luar kendali saya. Tapi mau nanya nggak ya Pak? Terima kasih. Ini menarik juga pertanyaan dari Pak Toto ini. Potensi kolaborasi mungkin tentu bisa saja. Apa yang tidak bisa kita lakukan untuk mengkolaborasikan, terutama apalagi kita kan sekarang ini bicara tahun-tahunnya Pak Manor itu tidak hanya kita bicara dari satu sektor saja, kita multisektoral, baik dari akademis, terus kemudian pemerintahan, bahkan di akademisi sendiri itu multidisiplin. Kami tidak hanya bicara terkait kedokteran hewan atau biologis hewan, tapi kita juga
bisa berkolaborasi terkait mungkin pengolahan data, karena memang pada umumnya kami itu, saya khususnya saya pribadi itu lemah di analisis data. Jadi kolaborasi bisa dilakukan, mungkin dari misalnya Pak Toto sendiri memiliki metode-metode baru mungkin yang bisa diaplikasikan untuk melakukan suatu analisis terhadap data-data, sehingga tidak hanya itu saja yang bisa kita peroleh, ternyata dari segala macam hasil penelitian yang misalnya saya lakukan ternyata bisa diolah dengan berbagai macam output, dengan mungkin basis ilmu pengolahan data yang mungkin Pak Toto miliki misalnya. Kemudian terkait peranan bioinformatika, memang saat ini mungkin kalau dulu istilahnya saya ketika mahasiswa S1 skripsi, mungkin apa yang saya lakukan hanya mungkin pemeriksaan sekedar batas morfologi, tapi ternyata seiring berkembangnya waktu saat ini, bahkan mahasiswa S1 sendiri, khususnya mahasiswa dengan Pak Dr. Arifin, itu sudah dipaksa untuk melakukan pengujian molekuler. Itu luar biasanya. Jadi saya terus terang kalau melihat perkembangan sekarang, saya sudah minder juga, karena anak-anak S1 sendiri itu sudah artinya sudah ilmunya sudah luar biasa. Mungkin kalau dulu untuk dapat S3, saya bayangkan saya ketika saya masuk sekolah S3 ini, paling pemeriksaan skop molekuler segala mikroskopik segala macam, tapi ternyata itu sudah nggak itu lagi, udah nggak relevan lagi, tetap harus paling tidak molekuler. Nah, mengimbangi dari itu hasil-hasil itu mungkin kita olah menjadi suatu informasi atau bioinformatika yang bisa kita kembangkan demikian. Jadi untuk saat ini peranan bioinformatika memang sudah masuk eranya ke situ, Pak Toto. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohanan dari PPSDM. Kebetulan kami yang salah satu ditugaskan untuk menangani tugas belajar dari Pak Wirokartiko dan yang lain. Kebetulan lulusan sini baru saja Bu Seruni, Dr. Seruni, Dr. Yunita dan sebagainya. Pertanyaannya ringan saja Pak Wirokartiko. Ini penelitiannya kan untuk parasit anjing impor di Jakarta ya, Jakarta. Pak Wirokartiko kan di Jogja. Palembang. Oh, Palembang. Maaf. Iya. Karena kemarin ada kejadian gini. Dari Sulawesi, kemudian penelitiannya S3, disertasinya, kemudian paparan. Karena setiap yang lulus tugas belajar pasti paparan, Prof, di depan para pimpinan kami, di depan direktur, para direktur maupun kampus. Jadi setelah paparan, tadi kan ada saran memberikan kebijakan kepada pimpinan, sehingga hasil-hasil penelitian disertasi ini menjadi sangat penting bagi Badan Karantina Indonesia. Jadi kemarin sudah ada 19 peserta tubel yang sudah selesai paparan, dan dengan paparan ini ada yang ditarik karena tertarik dengan hasil disertasinya, hasil penelitiannya, sehingga ditarik dari Sulawesi, ditarik ke Palembus di Jakarta. Kalau ini dari Palembang, penelitiannya di Jakarta. Ada rencana kepingin pindah ke Jakarta gitu Pak. Ya mungkin itu saja. Sekarang. Terima kasih Pak. Jadi saya tidak ingin menjawab
tapi saya akan menjawab secara apa istilahnya, ya. Jadi saya itu mengikuti kebutuhan organisasi, Pak Yohanan. Kalau memang organisasi membutuhkan saya di mana saya siap, karena memang sejak saya CPNS saya sudah menandatangani, mungkin Ibu Kepala Balai juga ya, tanda tangan juga ya, siap ditempatkan di mana saja ya Bu ya. Tapi saya membutuhkan Pak Wiro. Jadi demikian Pak Yohanan, saya tidak akan menjawab secara gamblang, tapi saya istilahnya tergantung kebutuhan organisasi saya siap. Demikian Pak. Terima kasih. Segera cukup untuk dihadiri. Pertanyaan-pertanyaan yang selesai dan pimpinan sidang saya membacakan pada Umi Cahyaningsih MS yang telah memimpin sidang promosi ini. Sidang saya tangguhkan 15 menit untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Promosi untuk mendiskusikan butir-butir kebaruan dan keunggulan disertasi ini. Baik, Bapak Ibu, silakan kembali ke tempat yang sudah disediakan. Sidang promosi dengan ini saya buka kembali. Setelah mendengar keterangan dan pertimbangan Komisi Promosi atas nama Institut Pertanian Bogor, dengan ini saya mengucapkan selamat kepada Saudara Wiro Kartiko Satyawardana atas selesainya program doktor dengan kebaruan dan keunggulan disertasi saudara, dan tentu saja gelar doktor yang akan saudara raih. Sebagai informasi tambahan Bapak dan Ibu, Saudara Wiro Kartiko Satyawardana ini dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya saya persilahkan Ketua Komisi Pembimbing untuk memberikan sambutan dan menguraikan kebaruan dan keunggulan disertasi ini dalam waktu maksimum 10 menit. Setelah memaparkan tadi presentasinya dan menjawab pertanyaan dengan baik, nah selanjutnya saya menyampaikan pendapat dari penelitian ini adalah tentang diskusi dan
Anis, anatomi dan praktis. Jadi salah satu saudara ini secara efisien dan akurat. Baru ini diharapkan dapat mendukung pengembangan sistem deteksi dini penyakit infeksius pada hewan serta pengambilan dasar pengambilan kebijakan pengendalian penyakit pada dan lansia di Indonesia. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya sambutan singkat oleh lulusan dalam waktu maksimum 5 menit kepada Saudara Wiro Kartiko Satya Wardana, dipersilakan. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga saya dapat menjelaskan studi S3 yang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Komisi Pembimbing Ibu Profesor Dr. Hewan Umi Cahyani MS PhD, Bapak Profesor Dr. Hewan Fajar Satria MSc PhD, kemudian Ibu Profesor Dr. Hewan Safika MKes dan Bapak Dr. Hewan Arifin Budiman Nugraha MSc PhD atas bimbingan dan dukungannya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pepuji luar Ibu Profesor Dr. Hewan Yuria MS PhD dan Bapak Dr. Hewan Heri Yulianto MP. Penghargaan dan ucapan terima kasih saya ucapkan kepada pihak yang telah membantu selama proses pengisian studi ini, yaitu pertama kepada Rektor IPB University, kemudian Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University, kemudian Bapak Ketua Program Studi Biomedis Hewan Strata 3, serta seluruh dosen dan staf program studi IPA. Yang kedua, kepada Badan Karantina Indonesia, khususnya kepada Pusat Pengembangan SDM Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan atas beasiswa terus belajar di IPB University ini. Kemudian ketiga, kepada Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Hewan Sri Indah Ikan dari MSI, yang kemudian alhamdulillah bisa hadir di sini. Terima kasih Ibu. Kemudian kepada Kepala dan seluruh staf Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada istri, anak, ibu, kakak, ipar, dan keponakan atas dukungan tak terhingga kepada saya. Kemudian khususnya juga saya ucapkan terima kasih untuk Mas Dito atas segala bantuannya. Terima kasih banyak Mas. Kalau nggak ada Mas Dito ini mungkin saya juga keteteran juga. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada anggota Makna Hidup, yaitu Dr. Putri, Dr. Retno, Dr. Walid, Dr. Sruni, Dr. Baby, dan Dr. Tetek. Kebetulan mereka semua itu sudah mendahului saya lulus dan saya terakhir. Kemudian Group It Pre-Vacation, saya ucapkan terima kasih yang telah membantu saya terhindar dari stres selama masa studi dengan program-program healingnya. Dan terakhir adalah teman-teman prodi BH dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu atas segala jasa-jasa dalam membantu saya dalam pengisian studi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan membacakan sambutan Rektor Institut Pertanian Bogor pada sidang promosi Saudara Wiro Kartiko Satya Wardana tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin. Hadirin yang saya hormati, atas nama Rektor dan Sivitas Akademika IPB, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Wiro Kartiko Satya Wardana atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan program pendidikan doktor IPB. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga serta instansi tempat saudara bekerja. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada Komisi Pembimbing yang terdiri dari Profesor Dr. Hewan Umi Cahyani MS, Profesor Dr. Hewan Fajar Satria MSc PhD, Dr. Hewan Arifin Budiman Nugraha MSc PhD, dan Profesor Dr. Hewan Safika MKes atas suratan waktu, pemikiran, dan perhatian dalam pembimbingan penelitian, penulisan disertasi sampai kelulusan pada hari ini. Kepada Profesor Dr. Hewan Risa Tiuria MSi PhD dan Dr. Hewan Heri Yulianto MP, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu berdua dalam memenuhi permintaan kami untuk bertindak
bertindak sebagai anggota Komisi Promosi Luar Pemimpinan. Kehadiran Bapak dan Ibu memberi bobot tersendiri dan dapat memperbaiki disertasi ini. Tidak lupa kepada Ketua Program Studi Ilmu Biomedis Hewan, saya ucapkan terima kasih. Begitu pula kepada Dekan Sekolah Pasca Sarjana dan Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis beserta staf, saya ucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Kepada Saudara Wiro Kartiko Satyawardana, gelar doktor adalah gelar tertinggi yang dapat diberikan oleh suatu lembaga pendidikan tinggi formal. Walaupun saudara nantinya menyandang gelar tertinggi, saudara hendaknya tetap terbuka memperhatikan saran untuk perbaikan dan selalu proaktif dalam pengembangan mencari informasi ilmu yang saudara tekuni. Di depan para hadirin semua pada hari ini, saudara telah menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasi saudara sebagaimana telah diungkapkan oleh Ketua Komisi Pembimbing. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sesuatu yang direncanakan, dilaksanakan, dianalisis dan dibahas secara sistematis dengan metode ilmiah yang sahih dapat menjawab berbagai pertanyaan dan sanggahan baik pada ujian tertutup maupun pada sidang promosi ini. Pendidikan S3 dan berbagai pengalaman ini hendaknya menjadi modal untuk pengembangan karir saudara di masa mendatang. Penelitian yang saudara lakukan diharapkan dapat menghasilkan iptek yang dapat diaplikasikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, penelitian saudara juga diharapkan akan memperkaya substansi perkuliahan khususnya dalam bidang ilmu biomedis hewan. Akhirnya, predikat dari gelar yang akan saudara sandang bukan hanya ditentukan oleh peristiwa hari ini, namun akan ditentukan pula oleh penilaian masyarakat terhadap karya nyata saudara. Kami doakan semoga saudara berhasil mendapatkan nilai tertinggi dari masyarakat dan selanjutnya kami sarankan agar segera menyelesaikan semua persyaratan wisuda sehingga saudara segera dapat bertugas kembali. Kepada hadirin yang telah mengikuti acara sidang promosi ini dengan penuh perhatian, saya ucapkan terima kasih. Semoga peristiwa hari ini bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, dengan ini acara sidang promosi doktor secara resmi saya nyatakan selesai. Kepada Saudara Wiro Kartiko Satyawardana beserta keluarga, saya persilakan untuk berdiri di tengah ruangan untuk menerima ucapan selamat dari hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang promosi dengan ini saya nyatakan selesai. Ini lahir Palembang.